Mas Raka mengalami kejadian yang tidak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih membuatnya merinding setiap kali mengingatnya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2018, saat ia sedang pulang ke kampung halaman istrinya, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Desa itu terkenal tenang, jauh dari keramaian, dikelilingi sawah, dan pepohonan besar yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Awalnya semua terasa biasa saja. Mas Raka datang bersama istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun, bernama Dika. Mereka berniat menginap selama beberapa hari untuk menjenguk orang tua istrinya. Hari pertama berjalan normal. Dika bermain seperti biasa, berlarian di halaman rumah. Bahkan ia terlihat sangat senang karena banyak teman baru di sana. Namun ada satu hal yang sempat diingatkan oleh mertua Mas Raka. Dengan nada serius, ia berkata, "Kalau sudah maghrib, jangan biarkan Dika main di luar." Mas Raka hanya mengangguk. Ia mengira itu hanya sekadar nasihat biasa, seperti kebiasaan orang tua di kampung. Namun ternyata, itu bukan sekadar larangan biasa. Sore itu sekitar pukul 5:30, langit mulai berubah jingga. Dika masih bermain di halaman, bersama beberapa anak tetangga. Mas Raka yang sedang duduk santai di teras, sempat memanggil, "Dika masuk dulu, sudah sore." Namun anak itu hanya menjawab, "Iya sebentar," karena merasa masih aman. Mas Raka pun tidak terlalu memaksa. Beberapa menit berlalu, suasana mulai berubah. Angin terasa lebih dingin, dan suara anak-anak yang tadi ramai tiba-tiba menghilang. Mas Raka mulai merasa ada yang aneh. Ia berdiri, lalu berjalan ke halaman. Namun Dika sudah tidak ada di sana. Awalnya ia berpikir mungkin anaknya masuk ke rumah. Namun setelah dicek, Dika tidak ada. Rasa panik mulai muncul. Ia memanggil nama anaknya berkali-kali. "Dika, Dika." Tidak ada jawaban. Warga sekitar mulai ikut membantu mencari. Beberapa orang terlihat gelisah, seolah mereka sudah menduga sesuatu. Salah satu warga kemudian berkata pelan, "Jangan-jangan diambil." Mas Raka bingung. Diambil siapa? Namun tidak ada yang langsung menjawab. Pencarian terus dilakukan, hingga akhirnya seorang tetua desa datang. Ia meminta semua orang untuk diam, lalu berkata, "Anaknya masih ada, tapi bukan di tempat kita." Mas Raka tidak mengerti maksudnya. Tetua itu kemudian menyebut satu nama. Dengan suara pelan, "Wuri Gombel." Tubuh Mas Raka langsung merinding. Ia pernah mendengar nama itu. Makhluk yang konon suka membawa anak-anak, terutama yang masih berada di luar rumah saat maghrib. Tetua desa itu kemudian melakukan sesuatu yang aneh. Ia mengambil segenggam nasi dan beberapa jajanan kecil, lalu berjalan menuju sebuah pohon besar di ujung desa. Semua orang mengikutinya. Dalam diam, saat sampai di sana, suasana terasa sangat berbeda. Angin tidak bergerak, dan udara terasa berat. Tetua desa itu meletakkan makanan di bawah pohon, lalu berkata dengan suara tegas, "Kembalikan anak itu. Dia bukan milikmu." Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, dari atas pohon, terdengar suara tawa pelan. Mas Raka langsung menoleh ke atas, dan di sana, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan, dengan rambut panjang kusut, duduk di atas dahan, sambil menggendong anaknya, Dika. Tubuh Mas Raka gemetar. Dia ingin berteriak, namun suaranya seperti tertahan. Sosok itu menatap ke bawah. Matanya kosong, namun seperti marah. Tetua desa itu kembali berkata, "Kami tidak mengganggumu. Kembalikan dia." Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan turun dengan gerakan yang tidak wajar. Dan tiba-tiba, Dika dijatuhkan begitu saja ke tanah. Warga langsung berlari. Mas Raka memeluk anaknya erat. Dika masih hidup, namun terlihat linglung. Saat ditanya, dia hanya berkata, "Tadi aku diajak main bersama ibu-ibu." Sejak kejadian itu, Mas Raka tidak pernah lagi menganggap remeh larangan maghrib. Dan sampai sekarang, dia selalu memastikan anaknya sudah berada di dalam rumah sebelum matahari benar-benar terbenam. Karena di beberapa tempat masih ada yang menunggu anak-anak yang lengah. Demikian kisah yang kami bagikan kali ini. Semoga bisa menjadi pengingat dan juga pelajaran. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Segoro Geni Alas.
Terima korban kami.